Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang cinta tanah air, yang berkarakter, unggul, juara. Yuk kita belajar tentang sejarah Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia harus tahu terhadap sejarah negara kita. Dan kita harus bangga terhadap negara kita. Kita harus cinta terhadap negara kita. Kita makan di Indonesia. Kita tidur di Indonesia. Kita minum di Indonesia. Kita mendapatkan pendidikan di Indonesia. Jadi sudah sewajibnya kita untuk mencintai negara kita. Dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, untuk video kali ini ya, anak-anakku semuanya, kita cek fakta nih. Kalian pasti dengar kan kalau Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Bahkan ibu kalau ketemu sama anak atau menerangkan di depan kelas sering bertanya kepada anak-anak, Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? Pasti akan menjawab kata-kata 350 tahun. Nah ini kok bisa muncul 350 tahun itu dari mana? Kemudian alasannya apa? Kemudian kita cek faktanya ya. Benar apa salah? Yuk. Dalam buku Bukan 350 Tahun Dijajah yang ditulis oleh Profesor Mr. G.J. Racing, seorang sejarawan keturunan Belanda, ini membantah kalau Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Justru yang benar adalah sebaliknya. Belanda membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah yang sekarang dikenal bernama Indonesia. Kepo kan? Kepo? Ingin tahu kejelasannya, fakta-faktanya? Yuk kita kumpulin fakta-faktanya. Kalian juga bisa mencari fakta yang lain ya. Nanti jangan lupa ditulis di kolom komentar. Fakta yang pertama. Belanda datang ke Nusantara pertama kali pada tanggal 22 Juni 1596. Dipimpin oleh siapa? Nah, pasti kalian tahu semua. Yup, betul sekali. Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Banten. Ya. Kalau dihitung dari tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945, terus dikurangi 350 tahun, artinya Belanda seharusnya tiba di Indonesia tahun 1595. Namun faktanya, pada tahun segitu belum ada tuh bangsa Belanda yang tiba di Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara masih adem ayem saja. Kita cek fakta yang kedua yuk. Semakin kepo nih. Nah, fakta yang kedua nih. Ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tujuannya bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang dan tidak mewakili negaranya. Bahkan 2 tahun setelahnya, bulan Mei tahun 1598, ekspedisi Belanda tiba di Banten di bawah pimpinan Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Verwijk. Juga berhasil sampai ke Nusantara. Tujuannya mereka apa? Bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang dan tidak mewakili negara Belanda. Semakin kepo kan? Semakin kepo. Kita cek fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga. Karena semakin adanya persaingan dagang, akhirnya Belanda, ya, ini ada kongsi dagang yang bernama VOC. Ya. Nah, kongsi dagang yang bernama VOC
tidak mewakili negara Belanda. Hanya perusahaan dagang yang diberi hak oktroy atau hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Peran VOC hanya sebatas memonopoli perdagangan. VOC nggak menguasai wilayah dagang mereka sejengkal pun. Raja-raja di Nusantara pada saat itulah masih berkuasa penuh untuk menguasai daerahnya. Jelas ya? Semakin kepo, semakin penasaran fakta apa lagi ya? Fakta yang keempat. Fakta yang keempat, pada tahun 1799 VOC dibubarkan akibat korupsi. Bayangkan sebuah kongsi dagang yang usianya hampir 150 tahun bisa bubar karena korupsi. Nah, ini kita harus belajar dari sejarah ya. Jangan sampai negara kita yang kita cintai ini juga bubar karena korupsi. Nah, ini tugasnya kalian sebagai generasi penerus bangsa, anak-anakku. Kalian harus selalu memiliki sikap jujur, berintegritas. Ya, harus kalian tanamkan. Nah, sebagai gantinya pada tahun 1800 ya lantas diganti sistemnya oleh Belanda menjadi daerah otonomi yang dikenal sebagai Nederland. Indi dalam bahasa Indonesia adalah Hindia Belanda. Jadi sejak tahun 1800 Hindia Belanda berusaha melebarkan kekuasaannya di Nusantara lewat penjajahan. Nah, itu baru dimulainya penjajahan ya. Tapi di Hindia Belanda. Namanya masih Hindia Belanda, bukan Indonesia. Ya, walaupun akhirnya nantinya setelah Indonesia merdeka secara resmi, akhirnya Hindia Belanda ini berubah namanya menjadi Indonesia yang wilayahnya mencakup Hindia Belanda itu. Nah, namun tentu saja hal itu nggak mudah mereka lakukan. Berbagai perlawanan memerangi Hindia Belanda banyak terjadi di Nusantara. Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, Perang Patimura, dan masih banyak perang-perang yang lainnya ya. Baru tahun 1912 Belanda benar-benar bisa menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia, kecuali Timur Timur yang dikuasai oleh Portugis. Mau fakta yang kelima tidak? Lanjut ya, semakin kepo dan semakin penasaran nih, faktanya apalagi, benar atau salah itu 350 tahun. Oke, fakta yang kelima. Pada tahun 1795, ternyata Prancis juga berhasil menguasai Belanda. Padahal Belanda lagi menguasai Indonesia, Hindia Belanda gitu kan. Nah, akhirnya apa? Pemerintah Prancis mengirimkan Herman William Daendels ini pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi kita pernah dapat pengaruh dari Prancis karena Belandanya dikuasai oleh Prancis. Lanjut ya, fakta yang keenam. Inggris menguasai Hindia Belanda yang sekarang namanya Indonesia. Jadi Indonesia ketika bernama Hindia Belanda ini pernah dikuasai Inggris loh. Nah, itu ditandai dengan adanya perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi menyerahnya Hindia Belanda kepada Inggris. Namun tidak bertahan lama. Karena apa? Ada konvensi London tahun 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Akhirnya Hindia Belanda kembali lagi ke Belanda. Nah, ini Gubernur Jenderalnya masa Inggris yaitu Raffles.
Thomas Raffles, pasti kalian tahu ya. Namanya diabadikan dalam sebuah bunga Rafflesia arnoldi. Ya, karena bunga tersebut ditemukan di Raffles ya, kemudian diberi namanya. Lanjut. Fakta yang ketujuh. Ternyata Hindia Belanda ya, yang sekarang jadi Indonesia itu dulunya juga pernah dikuasai oleh Jepang. Ini kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Ini tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini ditandai dengan Perjanjian Kalijati, di mana penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Jadi kita pernah dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. Fakta yang ke-8. Nah, sebelum tahun 1945, secara de facto dan de jure, Indonesia memang belum ada. Wilayah yang sekarang bernama Indonesia sebelum 1945 dikenal sebagai Hindia Belanda saja, yang artinya India milik Belanda. Dan jauh sebelum ada nama Hindia Belanda, Indonesia dikenal sebagai Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru terbentuk sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi resminya itu NKRI terbentuk. Ya. Merdeka 17 Agustus 1945, merdeka jayalah Indonesiaku. Loh, kemudian kok kita ada kata 350 tahun? Nah, ini tidak terlepas dari adanya ancaman sekutu, di mana sekutu itu diboncengi oleh Nika. Kebanyakan orang Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia. Nah, kemudian untuk menyemangati orang-orang Indonesia agar melawan Belanda, Insinyur Soekarno mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Nah, ingat ya, ucapan itu hanya untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia saat perang mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi. Jelas ya? Oke? Jelas dong. Lanjut. Ucapan Bung Karno itu nggak lain adalah untuk membalas perkataan penguasa-penguasa Hindia Belanda. Salah satunya Bonifacius Cornelis de Jonge. Bonifacius Cornelis de Jonge sempat dengan arogan berkelakar, Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Jadi itu kata-kata Soekarno itu untuk menyemangati orang-orang Indonesia ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Belanda. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi 350 tahun itu kalian tahu ya faktanya ya, sudah tahu faktanya, kalian juga sudah bisa menafsirkan sendiri. Kemudian kalau masih ada fakta-fakta yang lain atau ada perbedaan pendapat dengan Ibu, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.